Jumpa lagi di acara Open Obrolan 2 Detik. Nadine, Nadine, semula ini kok bagaimana kak? Aduh malah nyanyi lagi tiktokan. Kamu tahu lagu itu? Oh yang sapu jantung, sapu nadi tuh kak yang lagu viral itu. Itu sudah. Aduh. Itu lagu kesukaannya satu. Pokoknya kalau tiktok kan wajib ya pakai lagu itu. Iya. Iya. Ini semula ya tuh. Sudah. Itu lagu dari mana kak? Kayaknya dari tadi saya ada dengar logat-logat Papua begitu kak. Itu dari Papua kah? Iya, lagu dari Papua itu sudah. Iya kak. Saya kira lagu dari Papua tuh yang hitam kulit keriting rambut, bukan kan? Itu juga yang hitam kulit keriting rambut. Itu juga Chelsea. Chelsea mau nyanyi kah? Cuma ngomong saja. Oke. Kita sapa-sapa penonton dulu kali ya. Oh iya benar. Ayo kita sapa. Halo semuanya, saya Chelsea Putri dari kelas 12 di Jayapura. Halo semuanya, saya Gabriela Adinda dari kelas 11 dan saya berasal dari Sentani. Halo semuanya, nama saya Nadine Gil, saya kelas 12 dan sekarang saya tinggal di Timika. Nah, udah nih, kita udah kenalannya nih. Hari ini kita mau ngapain sih? Itu loh, hari ini kita mau bahas tentang Papua. Lihat aja, pasti bakal seru banget deh kayaknya nih. Wah, iya sih. Pasti bakal menyenangkan banget tuh. Apalagi kan kita bakal ngegali semua informasi tentang Papua nih. Bener banget, kita bakal bahas semua tentang Papua. Kita bakal gali sampai dalam-dalam tentang Papua. Nah, kita bakal nanya-nanya nih, kita nggak sendirian, kita akan kedatangan narasumber. Nah, narasumber ini adalah anak-anak UPHC yang berasal dari Papua loh. Yuk kita sapa mereka. Halo Frank, Priska, Mark, dan Rosa. Halo semua. Halo. Boleh kali tuh perkenalan Bagaimana diri nih? dulu. Kamu kabar, coba perkenalan diri, terus kamu kabar selama ini bagaimana? Karena selama sekali kita tidak ketemu nih. Iya betul sekali tuh. Perkenalkan, saya Valentina Rosa, saya dari kelas 2 SMA dan saya dari Merauke, dari ujung nih. Ujung. Perkenalkan, saya nama Frank, kelas 11 dari S201, saya dari Sentani, sama kayak Dinda. Di sini saya kabar baik-baik saja sampai tadi pagi karena hujan jadi ya gitulah. Tapi kita harus tetap mengucap syukur. Memangnya lagi musim hujan. Coba gimana kabarnya Mark? Halo semua, saya Mark dari F108. Apa kabar? Baik-baik saya sih. Cuaca juga di Timika lagi cerah sekali. Mantap. Kalau Priska. Halo semua, saya nama Priska dari F106. Di sini saya di Sentani. Oh, sama kayak itu dong, Frank sama Adinda ya. Ini kita bahas-bahas aja kali ya, langsung masuk aja kali ya ke dalam pembicaraan kita. Iya. Oh ya, kan kita nih lagi belajar online kan? Iya nggak sih? Kita lagi di masa-masa pandemi ini kita lagi belajar online. Pasti dong ada perbedaan waktu kita belajar di sekolah sama belajar online. Kalau boleh tahu, kalian tuh lebih suka yang mana sih? Online atau offline? Kalau Frank gimana nih Frank? Saya sendiri itu lebih suka belajar secara offline karena yang pertama bisa ketemu teman, terus yang kedua bisa pakai fasilitas UPH College kayak misalnya kolam renang, terus perpustakaan, terus ada soccer field juga, biasa lari sore di situ. Jadi itu sih yang bikin saya sangat suka dengan pembelajaran offline. Mungkin yang lain, sepupu kawan saya Valentina Rosa bagaimana? Saya sih lebih suka online karena lebih mudah. Terus kita tuh tidak perlu ke sekolah lagi tuh, tidak perlu kayak harus jalan kaki atau naik motor gitu ke sekolah gitu. Kayak gitu sih. Benar. Priska gimana nih Priska? Saya sendiri setuju sama Rosa, kayak kalau online ini lebih enak, lebih tidak kalau di offline dulu itu kita harus pindah-pindah kelas. Ini sekarang tinggal saja berdiri, duduk terus kasih nyala laptop sudah. Tidak usah pindah-pindah kelas. Oke.
Mark gimana Mark? Kalau saya sih sebenarnya sama kayak Frank, saya juga lebih tertarik dalam pembelajaran offline. Karena mungkin di pembelajaran online saya cepat bosan, karena mungkin cuma tatap layar terus, tinggal di rumah terus. Ya betul. Bener. Kalau Chelsea sama Dinda gimana? Kalian lebih suka offline atau online? Siapa dulu nih, aku ya. Kalau Nah. aku sih lebih suka offline sih, sama kayak Frank dan Mark, karena lebih enak itu bertemu teman, bersosialisasi. Aku ekstrovert soalnya. Oke. Kalau Dinda? Kalau aku sih kebalikannya Kak Chelsea ya, aku orangnya introvert banget. Jadi menurutku lebih seneng online, soalnya menurut aku lebih fleksibel, dan karena aku introvert, aku jadi nggak ketemu banyak orang nih. Setuju sama Rosa. Gitu. Nadine sendiri Semuanya. gimana deh Nadine? Aku. Kalau aku sih jujur sama kayak Chelsea, lebih suka offline karena bisa ketemu temen. Terus kalau belajar tuh lebih semangat aja gitu kalau ketemu langsung. Kalau online rasanya kayak aduh jenuh, ketemunya tembok-tembok lagi, laptop lagi gitu. Bener banget. Yoi. Nah, bener ya, semua orang punya preferensinya masing-masing. Ada yang suka offline, ada yang suka online. Nah, aku mau nanya satu hal nih. Kita kan ada kelas 12, 11 sama kelas 10. Kelas 11 sama kelas 12 kan udah pernah ngerasain beradaptasi secara langsung ke Jakarta nih, beradaptasi di sekolah secara langsung. Sedangkan yang kelas 10 beradaptasi bagaimana sekolah online learning gitu. Nah, aku mau tanya nih sama kalian semua narasumber, gimana sih caranya kalian beradaptasi sekolah secara langsung ataupun online gitu? Boleh mungkin dari Frank? Oh, sebentar saya mau tanya dulu, boleh pakai bahasa ini kah, dialek kah, atau harus pakai Boleh bahasa lah, yang boleh baku? sedikit. Boleh. Biasa bisa bicara. Oh boleh, oke. Jadi saya mau cerita yang online dulu sudah. Kalau offline kayak dia terlalu masalah. Kalau online itu awalnya susah karena waktu tuh, perbedaan waktu. Jadi karena kita di sini lebih cepat paginya, jadi ya bangun juga otomatis lebih cepat gitu. Jadi di sini juga kalau banyak tugas juga harus bangun dari pagi, mulai belajar, mulai kerja tugas. Caranya ya harus disiplin waktu, jadi harus bangun, harus pagi jam 6 gitu, tapi harus istirahat juga sih. Tidak benar-benar kayak forsir gitu. Jadi ada waktu istirahat, ada waktu belajar. Jadi begitu sih, disiplin waktu itu hal yang salah satu bagian dari adaptasi secara online. Kalau offline sih tidak terlalu masalah sih menurut saya. Keren. Makasih Frank. Siapa nih, mau lanjutin siapa nih? Priska kali ya, Priska gimana kalau menurut kamu Priska? Kalau waktu itu nggak jadi masalah gitu, tapi kalau bersosialisasi itu lumayan jadi masalah, karena kan kalau Frank sama Dinda mungkin mereka sudah kelas 11, jadi mereka udah ada teman yang dari sekolah offline dulu baru pindah online, jadi mereka udah ada teman-teman itu. Tapi kan kita ini anak kelas 10 baru masuk nih, terus udah tiba-tiba online, kita harus bisa chat, bisa telepon. Tapi awalnya susah, tapi akhirnya tetap kebantu sih sama sekolah, kan ada kayak kerja kelompok. Iya benar. Mark gimana nih Mark? Kalau saya memang harus perlu konsisten dalam mengatur waktu, apalagi saya mungkin siswa yang baru pertama masuk di first year, jadi saya harus manajemen waktu dengan baik. Karena kalau tidak manajemen waktu ya mungkin bisa saja tugas tertinggal ataupun tugas-tugas yang lain dari guru. Ya mungkin gitu saja sih. Bijak sekali ya ini Mark. boleh. Ya Mark ini jalan. Yang paling penting sih kayaknya kita tuh yang penting bersyukur aja, terus optimis, bener. sama kayaknya jangan banyak ngeluh aja gitu. Iya benar, optimis aja, terus bersyukur kali ya di pandemi kayak gini. Karena offline sama online tentu punya suka duka masing-masing yang dihadapi oleh siswa-siswa UPHC sendiri, apalagi yang dari Papua ya. Oh ya, ini saya mau tanya, kan kamu sudah lama lah untuk anak-anak kelas 11 dah. Anak-anak kelas 11 dan 12 kan sudah lama nih, pernah pasti tinggal di Jakarta. Terus balik lagi nih ke Papua. Adakah sebenarnya budaya yang kamu bawa gitu dari Papua ke Jakarta itu sendiri? Yo pasti ada nih, ada kebiasaan yang dibawa nih. Mungkin siapa duluan? Mau Mark mungkin? Oh iya, ada sih pasti sebenarnya. Yang salah satunya tuh seperti yang tadi host katakan, menggunakan logat Papua di awal. Itu merupakan kebiasaan dan budaya yang kita bawa juga dari Papua.
dengan menggunakan bahasa Sadango. Iya juga ya, aduh. Bener, Saya bener, baru sadar bener. nih, dari tadi tuh juga dari awal pakai bahasa ada tiba-tiba muncul logat-logat Papua. Tidak tahu penonton. Iya, kita nih mengerti kalau tidak udah nih? dikumpulkan jadi satu, logat keluar semua. langsung keluar. Iya. Iya tuh lagi. Terus selain itu ada apa lagi? Rosa mungkin mau jawab? Selain itu sih kalau di Jakarta tuh aku tuh sering bicaranya tuh cepat. Jadi makanya kayak temen-temen bilang, kok bicaranya cepet banget, pelan-pelan dikit dong kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu kebiasaan yang dibawa gitu. Oh, bener. Bentar deh, aku ada pertanyaan menarik nih. Kan kita sekolah di Jakarta ya kan, sekolah kita adanya di Jakarta. Sedangkan kita ada di Papua nih sekarang pas online learning. Pasti kan kita ngikutin jam yang ada di Jakarta kan. Nah, pernah nggak sih kalian cerita mungkin salah baca jam atau kayak gimana? Mungkin bisa diceritain. Siapa duluan mau cerita nih? Mungkin Priska mau cerita duluan? Ya mau. Ini pernah ya sekali itu kayak kita dikasih tahu jam segini mau mulai kelas, terus saya sudah siap banget tuh, sudah kayak taruh tab di depan, sudah kayak masuk Zoom, tapi tunggu kok lama nih guru, kayak kok nggak muncul, udah cek di Line, udah cek di WhatsApp, nggak ada tanda-tanda kehidupan, tapi ya kayak baru sadar lihat jam, ya ternyata salah, ternyata 2 jam lagi baru mulai kelas. Udah parah. Astaga. Yang lain gimana nih? Ada nggak? Iya, wah. Kalau Mark ada nggak mungkin? Kalau saya sih sebenarnya ya tidak sih, karena udah berusaha beradaptasi dengan baik lah. Mart ini Oke. dari awal emang bijak banget ya, Mart. Keren deh dia. Aduh. Ya, Mark ini Aduh. Oke. Oh iya, kan kamu ini tinggal dari Papua toh. Pasti banyak nih yang berasal dari daerah-daerah berbeda. Bener. Nah, kan karena banyak daerah yang berbeda. Nah, kalau nggak salah itu Papua tuh dibagi jadi 2 nggak sih? Papua sama Papua Barat. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaannya? Mungkin Priska tahu, Priska? Iya benar. Jadi kayak kadang masih ada aja kayak orang-orang itu masih nggak bisa bedain Papua sama Papua Barat. Kayak contohnya ada temanku, dia kayak dari Raja Ampat, terus dia kayak bilang, "Woi, aku dari Raja Ampat." "Iya, aku dari Papua. Pergi liburan ke Papua." Ternyata sebenarnya kayak Raja Ampat, Sorong, Manokwari itu sebenarnya mereka di Papua Barat. Kalau kita yang dari Sentani, Jayapura, Merauke itu kita di Papua. Oh, tapi kalau boleh tahu nih kalian berasal dari mana sih? Tadi kan perkenalan tapi nggak sebutin nih asal kalian. Coba deh, mungkin ya dari Rosa dulu kali ya. Rosa tuh dari mana nih, Rosa? Oke, baik. Saya dari Merauke, bagian Papua ya, bukan Papua Barat. Siap. Frank. Saya dari Sentani di bagian Papua, sama juga kayak Rosa. Mark gimana nih, Mark? Kalau saya sih sama-sama Kanadin di Timika. Ya benar-benar itu. Priska. Sama kayak Frank di Papua. Sentani ya berarti. Iya, benar. Nah, kalian kan karena Papua ini luas kan, dan ternyata tuh banyak banget nih suku dan bahasa daerah yang dimiliki Papua gitu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih ada berapa bahasa daerah dan suku yang ada di Papua? Mungkin Mark mau jawab? Ya, jadi di Papua itu banyak sekali daerah yang memiliki bahasa masing-masing. Tetapi di Balai Bahasa Papua tercatat ada 414 bahasa daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2008 sampai 2019. Banyak sekali ya. Banyak ya. Tapi kayaknya supaya lebih jelas kita nonton video aja kali ya, supaya ada bayangan gitu untuk penonton kali ya. Gimana? Boleh. Ya, kita simak aja nih videonya. Ya, nama saya Frans Wali, jabatan saya Andofolo, Kepala Adat. Kami dari suku Sentani, ada 24 kampung. Masing-masing hak otorita adat setiap kampung. Jadi dari 24 kampung itu. Jadi bahasa ada bahasa Sentani.
Di sini saya bisa beberapa pertanyaan mengenai bahasa Sentani, terjemahkan bahasa Sentani. Ada 7. Kalau di sini saya berarti Rea, itu bahasa Sentani, Rea. Kalau kamu itu Wea. Kalau kita itu kita bersama, kita semua. Kalau makanan itu Ramam. Belajar itu Isai. Pelei Isai. Yang keenam, aku sayang kamu. Itu semua orang Raimo. Itu di barat bahasa Sentani. Rea mare kana hua hese. Yang ke-7, bermain. Artinya itu bahasa Sentani holoka. Reimai holoka. Rete main-main. Wah, setelah nonton video ini tuh kayak aku jadi makin sadar ya bahwa budaya yang ada di Papua tuh benar-benar unik banget dan beragam. Kayak kita taunya bahasa Papua atau logat Papua yang kita bicarain sehari-hari, tapi ternyata sebenarnya bahasanya benar-benar banyak ya. Iya, Dan unik. benar banget tuh. Benar. Iya. Iya kan, tau gak sih, saking banyaknya alamnya yang indah, bahasanya yang beragam, suku bangsanya yang beragam, sampai pasti kalian sering dengar kalau Papua itu sering banget dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi, saking indahnya. Pokoknya penonton, kalian kapan-kapan harus main ya ke Papua. Iya, Keren harus. banget nih. Bener banget. Nah, kita kan tadi udah ngomongin nih budaya di Papua gitu kan, udah tahu nih Papua dan Papua Barat. Nah, sekarang gue mau kasih fakta-fakta menarik nih dari Papua. Sekarang kita akan masuk ke segmen Kam Tahu Katra. Nah, kamu tuh tau Katra? Coba deh sekarang pegang uang 10.000 yang baru nih, kalian coba lihat baik-baik. Di situ kalian tahu nggak sih pahlawan nasional itu merupakan berasal dari Papua, khususnya Biak, namanya Frans Kasepo. Jadi beliau itu merupakan tokoh penting dalam pergerakan anti Belanda karena pada saat itu beliau memimpin rakyat Biak untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Wow. Terus kamu tahu Katra, kalau selama ini di Indonesia itu juga punya salju loh. Jadi jangan kalian kira kalau salju tuh hanya ada di luar negeri. Tidak. Tapi salju juga ada di Indonesia. Tahu nggak di mana? Di mana tuh? Di Papua dong. Tepatnya di Gunung Jayawijaya atau biasanya tuh sering disebut dengan Gunung Karstens. Nah, gunung ini tuh berada di Papua dan membentang luas sampai ke Papua Nugini. Bayangin seluas apa? Luas banget. Nih, kamu tahu Katra? Kalau salah satu tambang emas terbesar di dunia itu terletak pada provinsi Papua loh, tepatnya pada Timika. Nah, tambang ini disebut dengan tambang emas Grasberg yang nggak hanya menyediakan emas, tetapi ada tembaga dan juga perak. Nah, diperkirakan cadangan emas Grasberg ini ada pada angka 106,2 juta ons loh. Wah, keren banget nggak sih? Wah, gila sih, terbesar sedunia. Beneran nih Nadine? Wah, Keren banget. Keren. Sih. Tapi coba sekarang mungkin kita bahas tentang kebiasaan orang-orang Papua aja kali ya. Pasti kan ada kan kayak kebiasaan yang sering banget dilakuin sama orang Papua, ya gak sih? Iya bener banget tuh. Penasaran juga nih apa sih kebiasaan-kebiasaan orang Papua. Coba kali ya kita tanya Frank aja ya. Gimana nih Frank? Oke, kalau menurut saya salah satu yang paling menonjol itu solidaritas dari orang-orang Papua gitu. Jadi kebiasaan orang Papua itu bukan hanya dengan sesamanya sih sebenarnya, tapi dengan semua orang itu berteman, terus menerima semua orang. Jadi toleransinya itu tinggi sekali. Mungkin karena di Sentani juga
kami di sini tinggal tuh sangat banyak sekali, kayak beragam budaya, terus beragam agama juga tinggal sama-sama, kan ada Muslim, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu gitu, tinggal di kota yang sama, dan semuanya tuh saling membantu dan saling toleransinya tuh tinggi gitu. Dan salah satu alasannya kenapa saya bilang solidaritas juga karena saya sendiri merasakan waktu ke UPH College itu teman-teman Papua sangat welcome, kakak-kakak kelas sangat welcome, dan mereka menerima dengan sangat hangat kami adik-adik kelas yang baru masuk ke UPH College. Jadi itu sih salah satunya solidaritas anak-anak Papua. Iya sih, itu udah nggak bisa dipungkiri sih. Tentang solidaritas tuh emang the top, paling top deh. Mungkin ada yang lain? Kekeluargaan. Ayo coba Valentina Rosa. Oh, kalau dari saya yang tadi udah saya bilang itu tentang bicara cepat, terus bicaranya keras, kuat gitu. Jadi kayak mungkin kalau menurut dari saya ya, mungkin karena kita tuh rumahnya itu kayak bersamping-sampingan atau jauh-jauh gitu kan. Kalau di Jakarta kan kayak deket-deket gitu kan. Jadi mungkin karena rumahnya jauh, jadi kayak kita kalau manggil teman untuk main itu biasanya suka teriak-teriak gitu. Sini main. Bener. Betul. Wah, terus mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Mau tambahin. Jadi menurutku karena kayak yang tadi Rosa bilang udah kebiasaan bicaranya cepat, keras. Itu kayaknya jadi salah satu faktor kenapa anak-anak sini tuh pada suka nge-rap. Kayak kalau kita perhatiin di lagu-lagu Papua sini, kayak mau lagu reggae, mau lagu sedih, itu ada aja rap di dalam lagu itu. Ya kan? Iya, benar. Mark deh, penasaran nih. Kalau Mark gimana nih yang kamu tahu kebiasaan? Jadi di Papua itu orang-orang suka sekali dengan namanya olahraga sepak bola. Jadi mungkin olahraga sepak bola ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi mereka gitu. Jadi kalau masalah bola dengan Papua, aduh, sudah itu tidak bisa lagi. Bener. Bener banget sih. Tapi seru lagi nih kalau misalnya nonton bola ditambah makan pinang. Aduh, itu sempurna dah. Makan pinang tuh juga merupakan kebiasaan Papua loh, jangan salah. Iya, bener banget, makan pinang. Kita kan udah cukup kayaknya ya ngomongin tentang kebiasaan orang Papua, udah banyak nih. Nah, aku sebenarnya penasaran sih gimana sih pemandangan di Papua, dan pasti penonton di rumah juga penasaran nih sama pemandangan yang indah di Papua tuh kayak gimana. Frank sekarang lagi di Sentani ya? Bener gak? Boleh kali nunjukin pemandangan-pemandangan yang indah di sana? Iya, penasaran banget nih. Ini aku tunjukin ya. Tapi sebentar, kalian tahu nggak sih Bukit Database yang ada biasa di My Trip My Adventure? Tahu nggak sih? Ya, ini aku pengen liatin kalian pemandangan dari atas sama dari bawah Bukit Database. Yuk kita lihat. Bagus banget ya pemandangannya. Wah, keren kan? Bener-bener kita bisa lihat alamnya tuh kayak masih terjaga banget. Pohon-pohonnya masih rindang banget, asri banget. Keren. Berasa kayak lagi di luar negeri gitu ya. Iya. Tidak terasa ya, waktu sudah mau habis nih. Oh iya kak, cepat sekali loh. Iya, padahal baru beberapa menit Nadine nyanyi TikTok yang viral itu, sudah akhir aja. Iya, bener. Aduh. Bener deh, kayaknya aku punya ide. Gimana kalau kita kasih special performance buat penonton yang di rumah? Boleh. Gimana? Ah, boleh. Seru. Tapi mau buat apa? Kita mau ngapain? Oh iya. Kita ngapain ya? Ada yang punya ide? Bentar. Mungkin? Kayaknya tadi tuh si Frank di awal sebelum kita mulai nih ya, dia tuh ada chat bilang katanya mau baca puisi. Gimana Frank? Masa sih Frank? Astaga. Itu bercanda aja ya. Ayolah. Cuma bercanda. Ayolah, gak apa-apa. Coba aja dulu. Sudah deh. Oke. Aku
Tapi kayaknya lebih seru nih kayak Frank baca puisi sambil ditemani Nadine nyanyi kali ya. Nadine kan soalnya tadi jangan cuma Nadine lah, kita semua menyanyi. Bisa. Oke. Kita nyanyi nih ya yang tadi Chelsea itu rekomendasiin yang hitam kulit keriting rambut itu ya. Boleh. Oke, tapi bentar dulu. Pasti semuanya pada gak sabar kan? Tapi sebelum itu kita harus tutup dulu nih. Oh iya, benar. Iya, benar. Kita tutup dulu. Oh ya, jadi sebelumnya kita ingin mengucapkan dulu nih terima kasih kepada para narasumber Frank, Rosa, Friska dan juga Mart yang sudah menyediakan waktunya dan memberikan kita tuh semua informasi-informasi yang menarik. Terima kasih semua. Bener banget, makasih banget ya kalian. Sama aku juga mau terima kasih kepada semua penonton yang sudah menyaksikan Open sampai detik ini, menyaksikan acara kami yang sudah menggali tentang fakta-fakta menarik di Papua gitu. Tadi kan kita udah belajar banyak nih ya kan, informasi dan semoga dari Open kali ini yang sudah kita bagikan, host dan narasumber bagikan, bisa bermanfaat bagi kita semua ya dan menambah wawasan kita semua. Dan sekarang kami akan pamit undur diri. Bye-bye. Bye semua. Dadah semua. Terima kasih. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, Aku anak Papua, kamu, kita anak Papua. Lalu, meski terpisah, kita pasti bisa bersama. Jangan putus asa, selalu berserah dan berusaha, karena Tuhan selalu jaga kau dan sah, anak-anak Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua,